Berapa berbahaya naik gunung? Nggak berbahaya, Bang. Sama sekali. Kan ada yang cerita orang meninggal karena Berbahaya itu karena dia nggak ikutin standar keamanannya sih. Kayak misalnya kasus yang di Tampomas misalnya, bawanya single layer tendanya, udah jelas. Terus nggak bawa sleeping bag. Itu tuh apa? Single layer Jadi apa? tendanya tenda bercanda sih. Apaan tuh? Gua sama teman-teman gue biasanya bilang tenda bercanda. Jadi tenda tuh lapisannya kan ada 2 layer sebetulnya. Jadi, nah dia bawa tendanya yang single layer, yang cuma 1 layer gitu, yang buat di pantai-pantai anak-anak depan rumah, di halaman, jambore. Yang bawahnya nggak ada? Ada bawahnya tapi ada. tipis, cuma 1 doang. Bawah tuh di mana-mana emang tipis, Bang. Cuman kita bawaan lagi, ada matras namanya tuh. Kita bawa matras. Cuman single layer tuh atasnya, jadi dia nggak anti air, rembes. Kalau yang double layer tuh airnya nggak akan rembes karena rembesnya di layer atas terus dia ke bawah begitu. Nggak sampai tembus ke dalam tenda. Itu salah kalau bawa Salah yang tenda sekali. kayak gitu. Iya. Karena yang terjadi air rembes dan tendanya dingin. Terus berbahayanya Hipotermia dong. Oh, bisa hipotermia naik gunung ya? Itu kan yang di beberapa kali kasus banyak, Bang, kalau hipotermia. Yang di Tampomas itu kan sempat ada kasus 2 atau 3 anak kalau nggak salah, 3-tiganya hipotermia. Itu meninggal dunia. Kedinginan, dalam bentuk kedinginan begini dia meninggalnya. Karena pakai single layer dan nggak bawa sleeping bag, airnya rembes. Terus kalau nggak salah tuh, ini koreksi ya kalau salah, kalau nggak salah tuh si tendanya tuh rubuh karena masangnya nggak benar. Pun juga kalau tendanya tidak rubuh juga hipotermia juga. Bisa hipotermia karena kalau basah rembes. Udah merembes dia nggak bawa sleeping bag, nggak bawa peralatan untuk anti air. Itu di gunung mana? Itu baru bahaya. Itu di gunung mana? Itu di Tampomas. Padahal Tampomas tuh 2000 ya, ketinggian 2000. Namanya Gunung Tampomas. Tampomas di Sumedang. Oh, gue bahkan nggak tahu ada Gunung Tampomas, saking gue nggak tahu soal gunung ya. Tapi ada Gunung Tampomas. Ada. Ya? Nah bahaya itu kalau lu nggak ngikutin standar yang misalnya barang-barang lu nggak lengkap, itu bahaya. Kenapa orang bisa naik gunung tapi mereka tidak tahu ada standar yang mereka tidak ikutin? Bukannya itu udah jadi, oh naik gunung, oh ini listnya gitu kan ya? Lifestyle. Lifestyle tuh maksudnya? Gaya. Oh, karena pengen naik. Pengen selfie Coba. aja gitu. Itu Pengen bahaya nyoba banget. tren. Tapi gimana ya? Maksudnya seharusnya itu pengetahuan Dasar ya, makanya sebenarnya kalau buat gue ya, saran gue gitu, kalau misalnya lu naik gunung, seenggaknya naik pertama sampai naik ke-4 lu ditemenin sama orang yang udah sering naik gunung. Selanjutnya yang kelima lu udah tahu gimana cara misalnya kayak bikin kompor darurat atau bikin tenda lah, standarnya bikin tenda yang rapih banget supaya nggak gampang rubuh kena angin. Baru lu boleh ngajak orang buat naik sama lu begitu. Tapi emang seberapa lazim orang buat naik gunung tanpa tahu apa-apa? Emang tuh lazim banget ya? Naik gunung yuk. Terus main bawa tenda, bawa apa? Maksudnya apa nih? Gunungnya kita nggak tahu atau orang yang nggak punya pengalaman? Orang yang punya pengalaman terus kayak, wah naik gunung. Ayo naik gunung yuk, ayo kita sama-sama mendaki gunung gitu kan. Wah itu yang bahaya itu. Nggak, itu lazim nggak? Nggak lazim. Nggak lazim. Sebagian kecil lah yang seperti itu. Oke. Itu baru yang bahaya. Paling nggak mereka udah tahu-tahu dikit dong soal gunung kan? Nggak, maksudnya yang aman tuh. Gue masih nggak bisa memikirkan ada orang naik gunung tapi tidak tahu bahwa ada resiko hipotermia gitu loh maksudnya. Masa? Ngerti nggak sih maksudnya? Gue juga nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Nggak tahu gue juga kenapa bisa kayak gitu, Bang. Bingung gue juga apa motivasi mereka. Karena gue pertama kali naik gunung juga gue siapin semuanya. Iya. Dan gue selalu naik, awal-awal ya, gue selalu naik sama orang yang pernah naik gunung itu gitu. Oke. Misalnya gue ke Merbabu, gue harus naik sama temen gue yang pernah naik ke situ. Oke. Paling nggak lu juga tahu lah temen lu punya pengalaman kan? Punya pengalaman. Dan dia juga bisa nge-cover, kayak misalnya bikin tenda dia bisa, pasti masak bisa, segala macam bisa. Kalau binatang, ada yang ini nggak? Ada yang serem nggak? Ada binatang buas? Harimau? Nggak mungkin harimau nggak di gunung ya? Ada. Ada harimau di gunung ya? Selama kita ngikutin jalur sebetulnya aman. Oke. Karena binatang takut sama manusia. Oke. Yang gue parah apa ya? Lutung, pernah lutung. Lutung tuh ngeganggu lutung. Dia ngusir. Gimana caranya lutung ngusir? Jadi ini kan kita masuk teritori dia gitu. Dia tuh kayak mau lompat ke kita gitu. Lutung itu yang tangannya panjang. Yang hitam. Dia tuh kayak mau lompat ke kita. Emang lutung bisa ngapain? Pak, dia kan ramean, Pak. Oh, dia ngeroyok.
Iya, keroyok dong. Kalau lu lawan satu sih tendang palanya kelar. Ini kan ada puluhan. Gimana Ada puluhan sih? Ada lutung. puluhan lutung di kanan kiri semuanya di atas pohon. Semuanya mau kayak mau lompat. Wah, 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 gitu. Serius? Iya, itu takut serem gua. juga ya. Itu gua takut. Itu lo pernah ngalamin? Itu gua pernah di Arjuna, Gunung Arjuna di Jawa Timur tuh ada. Itu lagi jalan terus tiba-tiba ada gerombolan lutung. Akhirnya gimana cara lo berdamai dengan para berjalan lutung? saja santai, jangan lari. Kalau lari? Nggak boleh, takut lah. Kalau lari mereka malah agresif Nah, atau? itu gua nggak tahu. Karena Oke. gua pernah baca kalau misalnya kita lari karena ancaman hewan, si hewan akan menganggap bahwa kita adalah mangsanya. Oh, jadi malah jangan dipancing. Ya? Jadi pancing. Semuanya kan gitu. Monyet juga kalau misalnya dia lompat ke kita jangan lakukan gerakan mendadak. Oke, oke.